kok bisa melakukan menghadirkan, itu. mengundang, mengumpulkan dalam sebuah forum. Iya. Harus jelas ini. Iya, sebagai Sembalunina, sebagai perempuan Sembalun dengan kondisi destinasi tidak hanya Sembalun ya teman-teman. Kita semua harus mengambil tanggung jawab bersama. Sekarang paradigmanya tidak lagi teman-teman wisatawan ini bisa menjadi raja. Nggak bisa kami rajakan kalian karena kami nggak punya cukup air untuk kami minum. Tapi karena kalian tamu kami berikan air itu. No. Kami belum punya tempat sampah untuk kalian, tapi kami beresin sampah kalian. Tapi ini nggak sustainable, nggak bisa begini terus. Sehingga kita ini harus maju selangkah dari sustainable tourism. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak jumpa lagi di YS Podcast. Sudah hadir di sini ada Mbak Lia. Assalamualaikum Mbak Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sampai di sini. Itu yang penting ini. Dari Sembalun pokoknya seperti main catur. Dia berada di sana sini ini. Luar biasa Mbak Lia. Podcast pertama kita beberapa waktu yang lalu sudah mengangkat tentang Nina Sembalun. Sembalunina. Sembalunina. Ya, sebuah gerakan di situ yang sangat luar biasa dan perlu juga kita perlebar bahasan kita. Nah, saya tertarik Mbak Lia. Jadi ada banyak gerakan di masyarakat kita yang NGO, boleh saya sebut NGO maupun yang lain ya, ataupun lembaga pendamping pemerintah juga, banyak juga gitu. Ini untuk sebetulnya untuk menjadi jembatan yang menjadi perantara sebuah kepentingan. Ya jadi kan kalau kita melihat di Sembalun ini, atau boleh nggak mungkin Mbak Lia bercerita. Awal ini kan kalau kita berbicara kegelisahan ini, ya selalu sebetulnya kita ini gelisah tentang keadaan sehari-hari. Nah, yang menurut Mbak Lia nih, dalam sesuai pengalaman Mbak Lia, kalau saya sebut NGO atau lembaga sosial atau apa yang paling enaknya? Kalau bicara Sembalunina, saya suka menyebut diri kami ini sebagai respon ya. Respon. Ya, tapi kan ketika kita bicara terlalu dituntut untuk punya legitimasi. Lantas kita dipaksa memilih gitu. Kamu ini apa? Siapa kalian? Gitu kan. Kalau kita berbicara jadi sekelamin, pada akhirnya orang nanya seperti itu. Yes. Ini apa gitu? Ya. Oke. Jadi waktu Sembalunina akhirnya ini apa bentuknya, perkumpulan atau apa? Akhirnya untuk memudahkan gerak dipilihlah LSM. Oke, LSM Ya. pada akhirnya ya. Iya, tapi kami tetap menyebut diri kami sebagai komunitas perempuan. Oke. Gitu. Jadi dengan menyebut seperti itu berarti ternyaman. Nyaman karena ini ya lagi-lagi berbicara tempat perempuan di tengah masyarakat ya, Ya. Mas Yusron. Gerak kita meskipun sudah tersedia ruang dan seterusnya bicara equality, tapi beda lagi ceritanya ketika kita berbicara equity. Ya. Beda lagi ketika kita berbicara perempuan yang diberikan ruang ini sanggup tidak mengisi ruang itu, bagaimana mengisinya dan seterusnya. Jadi semua elemen itu ketika kita faktorkan dalam dunia pergerakan, hasilnya adalah ini. Kalau di kami dengan konteks Sembalun, hasilnya adalah komunitas. Itu yang paling nyaman. Oke. Sudah menemukan bentuk. Insya Allah. Ya, dan itu yang ternyaman. Saya rasa dalam sebuah proses berbagai organisasi ya, banyak organisasi besar justru mungkin dari obrolan hanya 2 orang. Kemudian itu bertumbuh sesuai dengan kepentingan masyarakat. Nah, kalau melihat nih embrionya, boleh kita berbicara embrio di sini, Mbak. Kegelisahan apa sebetulnya yang paling mendasar menurut Mbak Lia sehingga kayaknya saya harus turun, saya harus bergerak gitu. Sebenarnya itu hanya pengalaman sebagai perempuan saja sebenarnya, sebagai perempuan, sebagai ibu. Kita semua sudah merasakan bagaimana indah nyamannya Sembalun ini. Betul. Dan bagi kami yang selalu ada di situ, saya merasa kita butuh kemampuan ekstra observasi untuk bisa melihat perubahan. Beda ketika misalnya Mas Yusron ke sana 1 kali dalam 5 tahun misalnya. Terasa sekali 5 tahun yang lalu dengan sekarang itu pasti akan terasa. Hanya ketika kita ada di lingkungan itu secara terus-menerus, perubahannya gradual. Sehingga itu tadi kemampuan observasi harus ekstra. Nah, saya rasa kami di Sembalunina punya itu. Oke. Itu punya bisa melihat perubahan yang sekecil apapun yang secara bertahap itu kita bisa lihat dan ini mengkhawatirkan. Oke. Kalau isu-isu sentralnya?
Isu sentral lagi-lagi di awal sebagai komunitas perempuan, kami fokus pada isu-isu perempuan. Ya bicara air, bicara sampah, bicara pendidikan anak. Hanya ketika kita diskusi itu lebih dalam, diforumkan, ada kegiatan-kegiatan fasilitasi, ternyata semua isu itu adalah isu sistemik. Sistemik. Iya, ketika kita bicara sistemik, artinya kalau masalahnya sistem, artinya solusinya juga harus sistem dong. Sama, semua harus dilawan dengan hal yang sama. Persis. Nah, selama ini yang terjadi justru kami melihat ini permasalahan tidak sesuai antara diagnosa dengan obatnya. Permasalahannya kompleks, obatnya tidak. Permasalahannya sistem, obatnya parsial, makanya nggak sembuh-sembuh. Ini kalau kita analogikan dengan sebuah penyakit, ya tentunya ini akan menjadi berkepanjangan, kemudian menjadi bahkan efeknya mungkin hal-hal yang kita tidak duga. Nah, Mbak Lia, dalam perjalanan Mbak Lia, transformasi bentuk pergerakan, bentuk perjuangan Mbak Lia sendiri. Awalnya, kalau saya dengar ada DMO disebut di situ. Ya, DMO ini apa ini sebetulnya? Ini keren ya. Jadi saya pribadi melihat di dunia pergerakan, mau apapun bentuknya, apalagi yang community based ya Mas, yang kerja sifatnya sukarela, itu sulit sekali mempertahankan keberlanjutan dari program. Betul. Karena mau berapa lama sih kita bekerja tanpa reward? Biasanya sesuai program. Biasanya sesuai program. Biasanya. Jadi kami melihat itu sehingga dalam proses belajar itu saya pribadi memahami bahwa mungkin dulu saya pernah sebut di podcast sebelumnya. Dalam pergerakan itu tiga-tiganya harus jalan. Edukasi, fasilitasi, advokasi itu harus jalan. Itu untuk menjamin keberlanjutan program tadi. Untuk bisa menemukan solusi yang sistemik untuk permasalahan yang sistemik itu. Nah, dari Sembalunina kami melihat sebagai komunitas perempuan kami ini nggak berdaya sebenarnya. Hanya punya sedikit keberanian saja untuk mengundang siapa lalu mempertanyakan kebijakannya. Itu saja. Selebihnya kita membutuhkan legitimasi kalau mau membuat satu perubahan yang sifatnya sistem tadi. Melembaga lah ya. Melembaga. Nah, dalam proses advokasi itu akhirnya kami secara tidak sadar ya sampai di level itu untuk akhirnya mendorong satu perubahan institusional untuk merubah transformasi tata kelola destinasi di Sembalun. Nah, pertanyaannya kenapa memilih pariwisata? Kenapa saya nggak bekerja melalui sektor pendidikan atau pertanian? Banyak sekali isu-isu seksi lah kalau kita bisa katakan di situ. Kenapa pariwisata? Spesifik sekali, Mbak Lia mengambil, menurut saya itu seksi bagi para pengembang atau yang ingin memajukan daerah melalui destinasi, melalui kunjungan. Nah, alasan mendasar pariwisata ini menjadi pintu pertama yang Bali harus buka gitu. Itu membuka yang lain. Ini pun akhirnya kalau ditanya saya ini apa, biasanya kerjaan Bali apa gitu. Saya mungkin di luar dikenal sebagai aktivis lingkungan atau pemerhati lingkungan biasanya. Saya lebih dekat ke sana, tapi ketika kita ingin memperbaiki lingkungan, setiap kali kita berbicara air, bicara sampah, bicara pendidikan, apapun di Sembalun ini dan di tempat lain tentu saja, itu pasti itu ada hubungannya dengan pariwisata, Dan ternyata memang akhirnya mau tidak mau saya harus belajar nih pariwisata. Latar belakang ilmu saya di environment and sustainability. Tapi kemudian belajar pariwisata dan di situ akhirnya paham, ini terjadi karena pariwisata ini karakternya unik kan. Dia ini sifatnya cross cutting isu, apapun bisa disentuh dengan pariwisata, apapun bisa dipariwisatakan. Jadi kami melihat posisi pariwisata ini sangat strategis untuk bisa merusak maupun memperbaiki. Tergantung mau dipakai untuk apa nih atau bagaimana makainya senjata ini, pariwisata ini. Pariwisata. Saya melihat gini Mbak Lia, daerah kita boleh dikatakan hidup dari pariwisata. Kalau lah menurut pemerintah, ini kan bagian dari ikhtiar pemerintah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata dan memang Lombok, Sumbawa ini dengan daerah pariwisata. Bahkan sekarang itu membangun monumen-monumen besar tuh. Ada di Mandalika dan lain-lain ya. Bahkan kita masuk ya kawasan ekonomi khusus di situ. Apakah ini Mbak Lia ini menentang arus? Mbak Lia ini saya rasa menentang arus. Kalau saya bilang justru ini arus yang seharusnya. Begini, pariwisata kan banyak ini Mas. Ada yang buatan, ada yang segala macam lah konsep-konsep pengembangan ya. Lah kita ini kan sebenarnya sudah terjadi dengan sendirinya konsepnya kita ini nature, culture based tourism. Sudah dengan sendirinya terjadi. Artinya keaslian, originalitas, uniqueness dari destinasi itu adalah main capital kita gitu.
Nah, yang saya tidak paham itu, kapan nih kita belok? Kok semuanya mau di man-made? Iya, iya. Iya, contoh Sembalun aja deh. Ya. Kuta, Sembalun, kita udah cakep, udah nggak perlu di branding lagi, bahkan tanpa promosi pun Sudah terjadi. Ya. Terjadi dengan Betul. sendirinya. Ya. Jadi kalau saya bilang, ya tadi pertanyaannya kapan kita belok ya? Ya. Akhirnya saya rasa nanti diskusi ini akan mengarah ke ya, teori-teori developmentalism apalah gitu ya. Oke. Jadi ada banyak faktor lah saya rasa yang membuat ini akhirnya belok dan ada banyak miskonsepsi. Apakah ada benturan yang cukup keras atau pengalaman pribadi Mbak Lia sehingga saya harus ambil itu, saya harus spesifik gitu. Ya itu tadi, namanya kita mau istilahnya kalau di politik itu harus pakai kendaraan gitu ya, atau harus pakai ada alat untuk memperbaiki sesuatu gitu. Betul. Nah ini kalau saya melihat ada narasi di dunia akademik itu tourism as environmental and social fix katanya. Jadi pariwisata itu seharusnya menjadi alat untuk memperbaiki kondisi sosial dan lingkungan. Memperbaiki loh. Seharusnya loh ya. Iya, Ya. itu ide awalnya Ya. pariwisata. Ya. Karena ceritanya dulu kan pembangunan kita ini didanai dari bisnis ekstraktif. Ya potong rusak hutan, ya logging, lalu Ya. mining dan seterusnya. Itu kan ekstraktif yang sifatnya besar environmental cost-nya. Nah, pariwisata ini kan dianggap sebagai sektor yang hijau, Iya. yang minim Minimal. kerusakan. Betul. Itu. Lalu dijadikanlah Indonesia ini kemudian mengadopsi tourism-led economic development. Pembangunan ekonomi yang berbasis pariwisata. Core-nya pariwisata, jadi apa-apa tuh berbasis pariwisata. Tapi terus di tengah jalan akhirnya yang tadinya harus memperbaiki justru sebaliknya yang terjadi. Nah, ini yang berusaha kami cari tahu gapnya nih apa sih? Oke. Apa sih yang terjadi kok bisa gitu, yang tadinya harusnya alat untuk memperbaiki kok jadi malah alat yang untuk menambah Iya. kerusakan. Bukan berarti pariwisata yang bahasanya ya, bukan berarti masalah di destinasi itu tidak ada sebelum pariwisata, bukan itu yang saya katakan. Tapi setelah pariwisata, permasalahan itu menjadi lebih, Iya. intensitasnya menjadi lebih mengkhawatirkan. Spesifik potret di Sembalun. Ya. Apa yang Mbak Lia temukan sehingga menjadi momentum? Ya, jadi proses dari kami di Sembalun Ina mendorong sampai terfikir ide untuk melahirkan DMO itu ada satu orang kawan yang saya suka sebut sebagai proud feminist. Karena seperti dirimu, dia juga menyuarakan isu-isu perempuan dan seterusnya. Putrawan Habibie, saya rasa dia harus diundang ke sini suatu saat. Boleh. Waktu itu beliau masih posisi dosen di STP. Ya, jadi beliau yang membantu saya untuk eskalasi ide-ide nih tentang transformasi tata kelola, memperkenalkan saya pada ide untuk mempelajari DMO itu apa dan seterusnya. Kalau saya ceritakan terlalu banyak proses, mungkin puluhan forum. Ya. Oke. Akhirnya Memang harus melalui perjalanan panjang, Mbak. oh gila, itu kalau saya melihat kembali ke belakang saya nggak mau melakukan itu lagi. Terlalu melelahkan. Ya, milestone-nya yang paling besar itu saya rasa adalah ketika kami berhasil mengumpulkan, kalau saya bilang semua ya, saya harus pede bilang semua elemen masyarakat di Sembalun, Ya. legislatif, eksekutif, organisasi kemasyarakatan, komunitas-komunitas, bahkan yang selama ini bertikai pun kita undang ke sana. Mbak Lia, Yes. saya potong sebentar. Ini Ya. menarik. Mbak Lia sebagai apa? Kok bisa Melakukan menghadirkan, itu? mengundang, mengumpulkan dalam sebuah forum? Yes. Harus jelas ini. Iya, sebagai Sembalunina, sebagai perempuan Sembalun, hanya itu saja. Luar biasa. Ya, saya pernah bukan wawancara, saya diajak menulis co-author buku oleh salah seorang profesor dari Australia ini. Lalu saya diwawancara per Zoom dan berkali-kali beliau tanya saya, who's the power behind you? Itu pertanyaan saya. Dia tanya, suamimu siapa? Orang tuamu, mertuamu, sambil petani semua. Bagaimana? Who's the power behind you? Dan saya harus berpikir jawaban untuk itu. Dan saya rasa our power di Sembaluna itu adalah our powerlessness. Itu. Ketidakberdayaan itu. Itulah yang menjadi Ketidakberanian. Iya, justru itu yang akhirnya ini kita udah harus ngomong, udah nggak ada pilihan. titik nadir. Persis. Oke, Mbak Lia, perjalanan tadi saya juga merinding nih. Jadi kadang memang betul ya, doa orang terzolimi. Kalau kita boleh kait benang merahnya, doa usaha orang-orang yang berada di titik nadir itu memang akan menjadi berbeda, Mbak Lia. Setelah
Mbak Lia menemukan sudah memutuskan kayaknya saya harus berjuang ini terkait dan kebijakan. Ya. Mbak Lia tentu akan mempertanyakan kebijakan kebijakan. tersebut. Emang saya siapa gitu ya? Iya. Gimana mau mulainya? Gitu? Yes. Atau memulainya dari mana? Jadi again, saya selalu setiap kali saya akan melakukan suatu pekerjaan besar ya, saya harus mengingatkan lagi diri saya bahwa yang saya kerjakan ini simply facilitating. Hanya memfasilitasi sebuah diskusi, sebuah pertemuan, hanya mengajak ngobrol itu. Karena kalau saya ambil semua tanggung jawab besar itu nggak bisa bangun saya, Mas. Siapa saya gitu kan? Betul, ya. Itu jadi selalu fungsi fasilitasi. Lalu tadi kembali ke forum itu, akhirnya dari forum itu kami di sana menginap 3 hari 2 malam, membahas begitu banyak isu dan diakhiri dengan penandatanganan fakta integritas. Ya. Buatan apa yang bisa memaksa itu pihak-pihak itu? Ya, saya rasa yang harus pekerjaan kami waktu itu simply ya hanya mengingatkan mereka akan kewajiban mereka. Oke. You know? Ya, yang legislatif yang mereka di sana dipilih oleh rakyat untuk memperjuangkan kita nih. Ya kan? Eksekutif juga ada di situ untuk berpikir bagaimana memakmurkan masyarakatnya dan seterusnya lah. Udah hak kita semua udah jelas, hanya tinggal diingatkan. Itu saya rasa. Jadi itu tadi di awal kita bicara tadi di luar tentang profesi menagih janji itu kayak menarik. Saya penagih janji profesional. Wow, ini dan don't try this at home. Don't try. Jadi sedikit orang yang memiliki kemampuan mengelola. Saya katakan seperti itu Mbak Lia, mengelola isu-isu strategis yang kebermanfaatannya itu bukan hanya sebatas program. Harus ada sistemnya, harus ada keberlanjutannya. Mbak Lia memotret isu Sembalun memulai dari pariwisata dengan DMO. Mbak Lia sadar nggak? Mbak Lia itu akan berhadapan dengan sesuatu yang besar. Tentu, tapi saya lebih memilih ini mungkin ya perbedaan strategi pergerakan kami di DMO. Kalau kita mengatakan kita berhadapan itu kan kita seperti di sebelah meja. Nah kalau saya justru lebih senang melihat kita ini di satu sisi meja yang sama. Saya berbaik sangka bahwa pemerintah dimanapun itu punya keinginan yang sama. You know, untuk masyarakatnya baik, lingkungan ini baik, dan seterusnya. Jadi saya memilih untuk berada di sisi meja yang sama. Pilihan di tempat yang tepat. Nah, saya rasa juga sebelum memilih di tempat yang tepat itu, Mbak Lia mesti berhadapan dengan di daerah Sembalun itu sendiri. Pasti gini Mas. Dari banyak kajian kami di Sembalun ya, hasil yang selalu kami temukan lagi dan lagi itu adalah seringkali intervensi-intervensi yang masuk ke sana, mau dari NGO atau dari dari pemerintah sekalipun, itu seringkali lemah pada aspek sosial. Abai di situ. Nah, sehingga apapun bentuk intervensi itu akhirnya kebermanfaatannya kurang karena sudah diwarnai dengan banyak konflik. Tidak diselesaikan dulu itu. Ini yang kami temukan berulang kali, sehingga ketika kami mulai masuk ke dunia itu, hal pertama yang kami lakukan adalah beresin dulu nih. Beresin dulu biar bisa soft landing nanti apapun yang kita kerjakan itu. Itu jadi di forum Sembalun ekosistem itu, disitulah terjadi konsolidasi itu. Ayo kita yang tidak bersetuju ini, kalau misalnya ada musuh di sini, ini bukan kita musuh itu. You know, ibaratnya sementara kita berantemin remah-remah nih, uang parkir, tiket yang kita berantemin 1.000-2.000, itu justru yang banyak muncul. Persis, sementara kita berantem nih, yang lain itu bagi-bagi kue, itu bukit habis, sawah habis, kebun habis. Itu yang terjadi. Jadi saya lagi-lagi hanya mengingatkan agar kita bisa melihat yang sama itu apa sih di kita ini sebagai orang Sembalun. Jangan melulu lihat perbedaan, kamu desa apa, saya desa apa, kamu pengelola bukit apa. Ya, ini kita sama-sama orang Sembalun yang menghadapi permasalahan yang sama. Jika kepentingannya sama, kalau bahasa Sasaknya berajong bareng, melangkah bersama, saya rasa ini akan menjadi sebuah gerakan yang dahsyat ke depannya, Mbak Lia. Mbak Lia sudah memutuskan nih, harus ada lembaga, DMO lah dipilih. Saya berpikirnya begini, DMO ini apakah jenisnya NGO atau lembaga pendamping pemerintah?
Saya ingat ya proses ketika kami audiensi ke Pak Bupati dulu, masih Pak Sukiman. Ya. Hasil dari Sembalun Ecosystem Forum itu kami bawa ke sana semua. Jadi disepakati di forum itu bahwa semua isu di Sembalun ini yang bersifat lintas batas desa itu harus dikerjakan secara kolaborasi. Semua desa, semua sektor, semua institusi harus ngomong. Nah, yang teridentifikasi itu 3 tuh dulu. Masalah pariwisata, sampah, dan air. Karena ini sifatnya nggak bisa nih diselesaikan per desa per desa. Karena permasalahannya mengalir. Itu yang kami bawa ke Pak Sukiman. Dulu pertanyaannya, Pak, Bapak tahu nggak kenapa ini kabupaten PAD-nya rendah dari pariwisata? Ini kami udah nemu permasalahannya dan kami sudah menemukan potensi solusi. Tinggal nih, Pak, kami butuh sesuatu dari Bapak. Butuh apa? Kami butuh peraturan Bupati. Agar kami punya legitimasi untuk bantu Bapak di Sembalun. Itu mudah nggak untuk mendapatkan? Tentu saja tidak, karena ini kan bukan inisiatif pemerintah ya. Betul. Kalau peraturan Bupati, inisiatif Pak Bupati ya selesainya cepat. Ya, tapi ya kita selalu nemu cara lah, itu tadi perseverance. Adalah kita punya tekniknya di belakangnya untuk mempercepat proses itu ya. Akhirnya kalau tidak salah peraturan Bupati itu sampai 6 bulan proses. Itu termasuk cepat loh. Ya, saya dengar begitu. Buat saya lama sekali. Cepat. Mengelola sebuah isu besar, isu yang sentralistik, apalagi di situ, itu kan pasti melibatkan banyak pihak. Bisa 6 bulan. Wow. Ya, ada tangan-tangan Tuhan yang bekerja di sana ya, saya rasa. Dan ada banyak momentum baik yang kami manfaatkan saat itu. Misalnya ada kedatangan Pak Sandiaga, jadi itu juga kami manfaatkan. Ini setelah terjadi ini, saya baru tahu kalau ternyata DMO Sembalun itu adalah DMO akar rumput pertama di Indonesia itu, Pak. Serius? Serius. Wow. Ya, DMO akar rumput pertama yang dihasilkan melalui proses yang murni partisipatori. Jadi ini menjadi lembaga yang dibentuk di kabupaten, mungkin satu-satunya yang tidak ada afiliasi politik ya dengan Pemda. Ini yang menarik. Ya. Menarik, Malia. Jadi kita berbicara keberlangsungan sebuah komunitas. Jika tidak didukung atau tidak berafiliasi, ini dalam tanda petik lah ya, tidak berafiliasi cukup kuat dengan para pihak, ini biasanya umurnya pendek. Ya, kita saya nggak tahu di podcast ini saya bisa berbicara seterbuka apa ya. Kadang saya suka lolos rem. Tapi kita bicara narasi publik saja ya, Mas Yusron. Ini mau ngomong ke warung kopi manapun sama, bahwa jabatan publik ataupun kedekatan kita dengan pemerintah itu kan biasanya ada afiliasi politik, jabatan politik itu sudah menjadi percakapan sehari-hari. Ya. Dan lagi-lagi saya ditanya siapa kekuatan di belakang saya. Tidak ada. Kekuatan saya hanya teman-teman perempuan saya di sana dan laki-laki yang bekerja bareng bersama kami. Itu lahirlah DMO akar rumput pertama di Indonesia. Jadi kalau secara konsep sebenarnya DMO ini tidak baru. Ini sejak zamannya Pak SBY dulu 2011 kalau tidak salah. Itu untuk mengimbangi dibentuknya BPPD. Jadi kalau bicara ekonomi pariwisata nih Mas ya, ada demand supply, right? Di sisi demand, di situ ada pemasaran. Promosi pemasaran, ada BPPD yang bekerja dengan aktif. Di sisi supply harusnya ada DMO ini yang dirancang dulu tahun 2011 itu untuk mengimbangi demand supply. Biar apa yang kita jual layak jual. Itu idenya. Tapi dalam implementasinya DMO ini yang seharusnya menjadi pengelola destinasi yang dulu kan bersamaan dengan konsep pengembangan KSPN, kawasan strategis pariwisata nasional. 10 destinasi dulu kan. Di situ ada DMO masing-masing. Nah, dulu adalah namanya DMO Rinjani. Saya kurang tahu bertahan berapa lama, ada banyak senior yang saya hormati yang ada di situ. Hanya dari hasil evaluasi kita nih dari Sembalun sulit bertahan karena ini kan top down nih pembentukannya. Dibentuk lalu ditinggal. Itu lalu teman-teman di sana juga akan sulit menjaga komitmen karena ini orang-orang sibuk semua nih. Yang sudah punya banyak komitmen di tempat lain. Itu ada banyak faktor lah sehingga DMO Rinjani itu akhirnya tidak berlanjut. Nah, secara konsep ini kan keren sekali nih. Secara teori seimbang demand supply dan seterusnya, ini DMO konsep keren. Pendekatannya aja nih yang simple yang kami rubah. Yang tadinya top down, kita akan rumputkan dia, beresin semua, soft landing, right? Jadi apapun inisiatif yang mengikuti itu
sudah enak kita Enak. komunikasi. Oke, ini pasti ada entah di mana lah yang bergurunya kan. Ini kan mesti ada pola-pola yang pada akhirnya bisa kita katakan mengawinkan sebuah sistem, memadupadankan. Nah ini Mbak Lia memadupadankan konsep yang mana ini agar boleh kita kan bolehlah menjadi jalan tengah lah, menjadi penjembatan, menjadi memfasilitasi berbagai kepentingan. Pada akhirnya ketemu di DMO gitu. Persis. Ini conflicting sebenarnya Mas ya. Karena saya berangkat dari Sembalunina di mana tentu saja saya punya keberpihakan. Right? Saya ingin Sembalun lestari, saya ingin masyarakat Sembalun makmur. Dan kami tentu saja sedih ketika melihat bukit dikeruk, melihat sawah jadi bangunan dan seterusnya. Lalu melihat investor-investor besar masuk dan hidup dari Sembalun sementara masyarakat Seri masih struggling gitu ya. Jadi melihat ada ketidakadilan di situ, tentu saja saya punya keberpihakan sebagai orang Sembalun, sebagai individu. Hanya ketika berpikir lebih profesional nih, melihat dari ketinggian bahasanya, keberpihakan itu tidak akan membawa kami kemana-mana. Karena pembangunan nggak akan berhenti. Ada tangan-tangan besar di sana yang tentu saja jauh lebih kuat dari tangan-tangan kecil kita, gitu kan? Jadi akhirnya memang harus legowo, harus besar hati. Ini the best we can do di kondisi ini adalah mengambil peran fasilitasi. Gimana biar semua bisa menang? Iya, ini mengambil jalan tengah lah ya. Saya katakan Mbak Lia bahwa seluruh pembangunan itu kan pasti cita-cita itu membawa kemanfaatan, kemajuan untuk masyarakat di sekitar situ. Pembangunan sekecil apapun saya rasa di Sembalun ya, saya lihat memang villa, hotel, dan memang sangat bertumbuh luar biasa di situ gitu. Nah itu kan saya lihat secara dampak ekonominya kan, ya masyarakat ada tambahan pekerjaan. Nah ini baru kita melihat dari situ saja dulu Mbak Lia. Kemudian ekosistem pariwisata itu akan menjadi tentu lebih stabil dengan banyaknya hal-hal. Nah potret boleh saya katakan halaman belakangnya deh. Halaman belakang pariwisata menurut Mbak Lia yang keliru itu di mana? Saya rasa cara kita menerjemahkan pembangunan itu ya Mas ya. Jadi saya ingin tarik diskusi ini ke level paradigma dulu nih sebelum kita ngomong program-program intervensi-intervensi karena semuanya bermuara ke situ. Selama ini kita melihat pembangunan itu seperti seperti membangun jembatan dan membangun jalan gitu. Ya. Jualan pariwisata itu seperti jualan baju. Ya, itu yang saya lihat ya. Jadi miskonsepsi kita dalam memaknai pembangunan itu satu. Kalau lalu berikutnya ketika membangun benar niatnya, selalu untuk memperbaiki, kualitas hidup, kesejahteraan dan seterusnya. Tapi dalam developmentalism itu, Mas, selalu yang menjadi diskusi itu adalah siapa yang diuntungkan dari pembangunan dan pembangunan untuk siapa dan bagaimana cara membangun. Jadi dalam pembangunan itu selalu ada trade-off. Saya ilustrasikan dengan misalnya keputusan untuk melebarkan jalan Pusuk deh. Ya, kalau secara kajian geologis itu sebenarnya hasilnya merah. Dulu teman-teman IAGI itu pernah tuh ada forum dan hasil kajiannya itu merah itu. Artinya Pusuk itu jangan diapa-apain dulu. Jangan diapa-apain karena dari konstruksi kontur tanah, bebatuan segala macam itu bahayanya besar dan sudah terbukti. Setiap tahun itu bencana di situ. Itu jadi trade-off-nya adalah keinginan pemerintah untuk mendatangkan sebanyak mungkin tamu ke Sembalun, membuka akses ya dengan biaya-biaya lingkungan dan biaya sosial yang ditimbulkan dari keputusan itu trade-off. Nah, yang kita kurang adalah kajiannya ini untuk menghitung trade-off-nya ini yang saya rasa saya nggak pernah baca itu bagaimana amdalnya dan lain-lainnya. Seharusnya kalau kita lakukan dengan serius kelihatan tuh berapa kerugian ya kan dan berapa keuntungan yang datang. Kalau secara kasat mata ini Mas, saya bisa bilang keuntungannya belum besar. Karena apa? Banyak yang datang ke Sembalun. Jadi di pariwisata itu kan 3 aja sebenarnya tujuannya tuh. Ya kan? Yang datang banyak. Kan itu capaian. Iya kan? Kuantitas. Jadi bahasanya gini, length of stay, belanja, dan kunjungan kembali. Ini tujuan praktis lah, ini kita nggak usah bicara-bicara ideal-ideal. Lah, ini benar. Length of stay-nya datang di banyak tamu ya kan, tapi kami kajian sederhana saja di situ Mas Yusron. 60% dari tamu Sembalun itu lewat. Hanya wisata lewat. Jadi ke sana ya, makan, lewat, buang sampah. Udah kita dapat sampah.
Karena tamu kita pun banyakan itu bawa takilan dari rumah. Bahkan sampai bawa parut buat bikin plecing di situ gitu. Iya. Oke, menarik ini. Itu. Ya. Jadi kalau bicara apa tadi length of stay, Ya. kita itu rata-rata hanya 1 malam. Ya kan? Lalu bicara apa lagi? Oh ini yang 1 malam ini kalau dibanding dengan Indonesia kayaknya sekarang di level 2 deh, 2 malam, 2,1 malam. Malaysia itu 5, India sebulan, apa 3 bulan apa? Ya. Jadi itu Mana? jauh sekali kita Jauh. bedanya. Artinya daya serap destinasi itu rendah sekali, Mas. Nggak bisa nahan banjir tamu tuh nggak bisa ditahan sama Sembalun. Oh, iya. Itu. Lalu bicara spending. Kalau kita lihat demografi kunjungan nih, sebagian besar tuh mahasiswa, Oh iya. ya kan? Boleh. Ya. Again, kajian sederhana, rata-rata dana yang dibawa, ini modal dibawa oleh tamu kita ke sana itu rata-rata 100.000 hanya untuk cilok, kopi, jaga-jaga, pecah ban, beli bensin. Oke. Ini, jadi daya beli pun rendah, tourism spendingnya. Itu. Kalaupun kembali lebih sering, tapi kan pola itu lagi yang diulang. Itu. Ya. Nah, kita pelajari lagi apa nih yang bikin begini. Pertanyaannya kenapa daya serap destinasi rendah? Ya. Apa yang Mbak Lia temukan nih dari kajian? Kayaknya Ya. perlu penelitian lebih dalam. Oh harus, ini kenapa kami dengan demo ini Mas ya. Kami lembaga yang dibentuk oleh kabupaten pemerintah. Tapi sejak dibentuk kami tidak ada anggaran sama sekali. Jadi terima kasih Pak Sukiman. Oke. Tapi political will-nya cuma sampai di pembentukan nih, belum penganggaran. Oke. Kami dapat legitimasi tapi belum penganggaran, sehingga selama ini ya kami bekerja masih cari dana sendiri. Kalau nggak dapat cari di luar ya cari di kantong masing-masing gitu. Ya memang di sini kita menjadi perang idealis lagi. Iya. Di mana memposisikannya sekarang. Nah kalau saya melihat Mbak Lia, perjalanan panjang DMO, kemudian mengelola isu-isu strategis yang ada di sana, menurut saya ini akan menjadi, kalaulah ini saya boleh berandai-andai, kalaulah Mbak Lia akhirnya bisa menjaga idealis perjuangan ini, menjaga agar semua kepentingan ada di situ dan bisa guyup di situ, saya rasa akan dampaknya akan sangat luar biasa di Sembalun. Tapi kalau melihat tantangan ke depan Mbak Lia, semua akses ini akan tentunya akan semakin dibuka. Bolehlah kita berbicara media sosial ya. Kemudian bagaimana pemerintah kita sekarang sangat open terhadap investasi. Undang-undangnya pun digarap sedemikian cepat. Jadi sudah tidak ada lagi rem. Sudah tidak ada lagi Persis. semacam pertimbangan daerah ini untuk berpartisipasi dalam pembentukan sebuah perusahaan ataupun investor itu. Ya bicara ini ya, itu tadi perizinan. Iya. Ya jadi begini, memang Sembalun ini keren untuk mengilustrasikan begitu banyak dinamika ya, Mas ya. Ya. Yang paling terasa sekarang ini memang bagaimana Omnibus Law nih, seram. Itu yang benar-benar menarik kembali semua kewenangan dari daerah ya. Untuk pusat, Ya. betul. Dan ini kita rasakan sekali. Misalnya kemarin sempat itu teman-teman di Sembalun bersurat rame-rame nih ke Pemda untuk penutupan salah satu retail modern. Oke. Ya, dan tentu saja Pemda mendengarkan aspirasi kami. Tapi lagi-lagi ini kan posisi Pemda ini kan antara masyarakatnya dengan atasannya, begitu ya? Ya, Oke. kita paham bagaimana bingungnya juga teman-teman di sana saya rasa. Jadi saat ini apa-apa itu butuh aktivisme, you know. Ya. Jadi hakim pun sekarang itu ada istilah judicial activism. Ya kan? Jadi pendidik pun education activism. Jadi pejabat publik pun harus ada unsur aktivismenya. Ya. Nah, ini mungkin yang kita harapkan ya ke depan akan lebih banyak. Kalau kondisi ini tidak berubah, artinya kita nih yang harus membentengi diri kita gitu. Akhirnya mau tidak mau. Oke. Sedih sih. Oke. Harus mengakui ini secara publik gitu. Ya. Jadi Mbak Lia, semuanya ini memang saya sangat percaya titik temunya nanti ketika kita sudah bisa masing-masing bersama-sama mari menurunkan ego. Pemerintah, masyarakat, dan kita pada akhirnya mengambil jalan tengah. Saya rasa yang kita butuhkan itu adalah percakapan yang jujur ya Mas.
Oke. Selama ini kalau kita lihat percakapan-percakapan di publik yang melibatkan pemerintah daerah misalnya, itu rata-rata normatif sekali diskusinya kan. Cari aman. Ya. Nah, ini ketika saya ada di forum mengundang Bapak Ibu kita atau saya diundang ke forum mereka, itu saya selalu bikin disclaimer bahwa saya ingin bawa sesuatu pulang dari forum ini, Jadi saya selalu menekankan ini harus ada percakapan jujur, dan demo ini adalah hasil dari percakapan jujur yang dilakukan di Sembalun selama 4 tahun terakhir. Wow. Itu saya rasa. Ya, kalau saya Mbak Lia, yang penting ini sudah berwujud. Artinya lembaganya ini udah jelas nih. Tinggal menjaga ke depan. Bagaimana kepentingan itu DMO ini menjadi sentralnya. Ada pihak luar, ada pihak investasi yang mau datang. Sesungguhnya bagaimana sebetulnya menjadikannya lebih bersahabat lagi. Ya, ini bicara bargaining berarti kita ini ini tricky sih sebenarnya Mas Yusron, karena biasanya legitimasi atau apa sih istilahnya itu brand sebuah organisasi itu akan terlihat seiring mengikuti jumlah anggaran yang dia kelola gitu kan. Iya, biasa. Ya kan? Iya, saya ingat saya pernah ikuti ada satu forum di mana mitra-mitra pembangunan NTB, ada satu forum tuh di Bapeda gitu kan. Masing-masing teman NGO akan bercerita, saya mengelola dana sekian miliar, sementara kami tidak mengelola dana apapun. Gitu kan? Tapi di situ letak ininya. Itu yang mau saya katakan, bahwa tanpa uang pun kami bekerja dan lihat ini hasilnya seperti itu. Apa ya? Bayangin apa yang bisa kita lakukan dengan sedikit apa istilahnya ya? Affirmative action lah buat eksperimentasi ini. Saya menyebutnya eksperimentasi ini, Mas, karena tadi ditanya bentuknya apa. Ini kalau saya bilang DMO ini adalah sebuah organisasi hybrid. Iya, jadi saya hybrid biasa saya dengar di perpaduan teknologi ini. Iya. Oke, hybrid yang Mbak Lia lebih spesifiknya. Hybridnya itu hybrid di kepentingannya kah atau yang lain? Tadi bertanya bentuk kelembagaan saja. Ya, kalau secara fungsi kita udah jelas nih, kita synchroниzer, lembaga yang berusaha mensinkronkan. Tukang jahit sebenarnya nih, kita menjahit program-program yang terpisah-pisah parsial tadi itu. Hybrid tadi itu karena kita ini lembaga yang inisiatif akar rumput, ya kan, melalui murni proses partisipatori, tapi mendapat legitimasi dari pemerintah. Yang keren. Iya. Jadi kalau dibilang SM bukan, dibilang lembaga pemerintah juga bukan. Jangan bingung. Itu akan menemukan bentuk, akan ada akhirnya. Karena apa? Jadi dalam usaha kami mentransformasi, memperbaiki kondisi Sembalun melalui transformasi tata kelola destinasi ini ada beberapa tahapannya. Kalau saya bilang dulu ketika kami baru awal di Sembalunina itu proses dekonstruksi. Kita hancurin tuh tatanan yang ada waktu itu kan, kita bongkar semua sampai akhirnya ada pernyataan bahwa iya, kata Pemda, pembangunan pariwisata luar tim ini, dan serasa NTB, serasa mungkin se-Indonesia gitu, nggak ada perencanaan waktu itu. Nggak ada regulasi, jadi trial and error gitu kan. Dan ini kami dapatkan pengakuannya eksplisit dalam sebuah forum dan diliput media. Nah, dari di situ dekonstruksi tuh, udah ada pengakuan. Honest conversation tadi itu, percakapan jujur itu. Kita kan, Asian value, kita ini kan suka menghalus-haluskan apa-apa gitu kan. Gagal, kita bilang belum berhasil. Ya kan? Terus nggak mau kerja sama, kita bilang kerja secara mandiri. Itu. Nah, itu semua kita dekonstruksi di forum-forum dulu di awal-awal. Lalu kita kemudian masuk ke proses setelah kita dekonstruksi, kita konstruksi lagi. Jadi yang awal kami lakukan untuk merekonstruksi itu adalah kajian, karena kami ingin semuanya itu evidence based, scientific. Selama ini kita membangun pariwisata itu hanya berdasarkan asumsi. Wow, bahaya itu. Sembalun itu hanya berasumsi saja bahwa wisatawan itu suka cinta-cinta tuh bintang-bintang itu. Berasumsi saja, nggak ada kajian yang mengatakan bahwa 80% pengunjung mau ini, itu nggak ada. Emang Mas suka kesana terus fotoan di tangan atau di bintang gitu? Sesekali ya. Sesekali. Ini lagi, kalau kita melihat tren di media sosial, ternyata itu berdampak juga. Akhirnya kan, ini nanti kita bicara ke strategi. Kembali ke tadi itu, jadi kami kajian dulu karena ingin semuanya scientific based. Hasil dari kajian kami kalau dibandingkan dengan kajian-kajian sebelumnya,
bersama tadi Pak Habibie. Kami kajian bersama beberapa teman lain yang kita barter nih karena kami nggak punya duit. Jadi teman-teman peneliti, ayo tinggal di rumah saya gratis, kasih makan gratis, tapi sini kan ilmu dan keahlianmu. Gitu. Jadi hasil dari kajian itu kalau dibandingkan kajian-kajian terdahulu seringkali mengkaji terpisah kan. Seharusnya kan kalau tanggung ukur sustainability itu semua faktornya masuk. Sosial, lingkungan, ekonomi, ya kan, kaji kelembagaan itu harus utuh. Jadi karena ketika kita hanya mengkaji sosial ekonomi misalnya, tentu saja hasilnya akan sangat baik, ya kan? Karena terbukti jalan lebar di Sembalun. Itu kasat mata itu. Ya, rumah banyak yang bertingkat, masyarakat banyak yang punya mobil, dan seterusnya. Tapi ketika lingkungan, biaya sosial, biaya lingkungan tidak difaktorkan, hasil yang bagus itu nggak punya pengurang, Mas. Padahal setiap keputusan ekonomi ada biaya ekologi dan biaya sosial. Iya, betul. Itu. Nah, ketika kami membuat kajian, semuanya kami faktorkan nih. Jadi analisanya komprehensif dan hasilnya dong. Iya, betul. Merah, oranye, dan kuning. Nemu warna apa di situ? Merah, oranye, dan kuning. Artinya, ya, semua aspek keberlanjutan itu tadi, sosial, lingkungan, ekonomi, dan kelembagaan, itu nggak ada yang beres. Nah, ketika kita breakdown lagi ya, data empirisnya, coba. Kenapa bisa dapat warna-warni itu? Satu, Sembalun nggak punya master plan. Serius? Nggak ada. Bagaimana ceritanya kita membangun sebesar itu tanpa perencanaan? Tidak ada rencana detail tata ruang. Makanya orang bebas bangun apa saja di mana saja. Kita berbicara RT RW-nya. RT RW ada sekarang dalam perubahan, tapi kan RT RW itu sangat umum, Mas. Sembalun itu RT RW fungsinya sebagai penyangga, itu kan, area hijau. Tapi tidak ada peraturan mana yang boleh dibangun, mana yang harus dipertahankan fungsinya, itu nggak ada. Itu ada di RDTR dan tidak terpikir tuh bikin RDTR sampai sekarang. Tidak ada visitor management di sana sehingga rame-rame sekali sampai macet. Macet, betul. Sepi-sepi sekali sampai jamuran. Ya. Itu jadi betul. Fluktuasinya itu tinggi sekali. Kunjungan tidak merata secara geografis. Ya kan, Bulog Petung sepi karena dianggap tidak punya potensi. Padahal tentu saja semua punya potensi, hanya nggak digali. Lalu secara timeline juga fluktuasi tinggi. Ramai musim tertentu, sepi sekali musim tertentu. Wow, sebetulnya ini Mbak Lia, kalau kita bisa, tadi Mbak Lia katakan bisa komprehensif menilai. Artinya Mbak Lia ini sudah berusaha menyajikan sebuah penilaian yang komprehensif, yang utuh, tanpa menguntungkan satu pihak. Artinya, kalaulah seandainya potret itu bisa tersaji, dan itu bisa berkontribusi, saya berharapnya nanti bisa berkontribusi terhadap master plan pembangunan berikutnya. Sudah terjadi nih sekarang. Jadi yang saya ceritakan tadi itu proses-proses yang sedang berjalan, yang sudah berjalan. Jadi tadi selain tidak ada master plan, RDTR, nggak ada visitor management, tidak ada sistem distribusi air yang baik, tidak ada sistem tata kelola sampah, tidak ada konflik manajemen, tidak ada manajemen dampak, Itu kondisinya, dan Sembalun dibuka lebar-lebar untuk siapapun yang masuk ke sana, termasuk properti. Ya, jadi kita bisa bayangkan nih. Kemarin diskusi terakhir di FGD Master Plan Sembalun saat ini sedang penyusunan Master Plan destinasi bersama Kemenparekraf dengan tim ahli dari Universitas Mataram. Dan ya di situ terungkap memang bahwa bapak-bapak kita, teman-teman di Pemda pun mengakui bahwa kita ini memang abai nih terhadap pentingnya perencanaan. Tapi kalau sebenarnya lama banget gitu ya. Nunggu gitu sampai saat ini Mas ya kondisinya. Kami kajian tahun 2020 kalau tidak salah ya, 2022 lupa saya. Bersama teman-teman di PU Lombok Timur. Air saja nih Mas. Itu kita hanya cukup untuk masyarakat Sembalun itu sampai tahun 2032. Tanpa perlakuan. Jadi tidak ada kerusakan lingkungan, tidak ada usaha konservasi. Kondisi saat ini lah. Ya. Belum memfaktorkan kebutuhan untuk irigasi, apalagi pariwisata, apalagi gentrifikasi. Ngomong agriculture ya. Dengan pertanian konvensional, kebutuhan air itu sampai 10 kali lipat dari kebutuhan pertanian tradisional. Karena butuh 10 kali lipat lebih banyak air untuk menghancurkan kimia-kimia itu. Lalu yang kedua, pariwisata. Kemarin kami sedang menyusun bisnis plan untuk Pamdesma.
Ini usaha perbaikan distribusi air berbasis kawasan yang kami lakukan di sana. Ketika kami kaji, ternyata proyeksi kami menghitung pertumbuhan pariwisata nih, pertumbuhan kamar untuk melihat proyeksi kebutuhan air. Di situ terlihat pertumbuhan kamar di Sembalun itu di angka 44%. Pertumbuhan macam apa itu? Ya. Jadi dari 35 tahun 2020, sekarang itu sudah ada 165 lebih kamar, 165 lebih hotel. Pembangunan yang sangat masif Pembangunan yang tidak terkendali. dari segi jumlah masif. Tidak ada perencanaan dan tidak terkendali. Ancaman kita terlalu banyak, Mas, kalau di breakdown. Pertama, tadi lagi, belum satu lagi, gentrifikasi. Sekarang ini properti banyak masuk ke Sembalun. Itu kalau teman-teman Google sekarang beli tanah di Sembalun gitu, gila itu, banyak sekali properti yang masuk. Udah tanah Sembalun tuh dikapling-kapling. Ya. Karena dilihat sebagai kalau kita berbicara dari segi investasi, satu udah dibuka seluas-luasnya. Kemudian kedua, masyarakat kita di situ. Jadi ini memang kita tidak menyalahkan siapa-siapa lagi-lagi ya. Ini hasil dari interaksi. Ini dinamika interaksi. Ini yang di kondisi seperti ini makanya kerjanya ini berat sekali DMO untuk membuat bisa semua orang menang, termasuk lingkungan bisa menang. Itu gimana caranya gitu. Ya. Tadi balik lagi tuh teman-teman yang properti bergerak di situ, ini kan mengakibatkan gentrifikasi nih, Mas. Betul. Gentrifikasi artinya ada banyak teman-teman dari luar Sembalun yang akan beli properti di sana dan menetap di sana. Artinya lagi-lagi kita akan berbagi resources dengan lebih banyak orang. Berbagi air ya, lebih banyak air yang terbatas tadi itu. Terbatas, ya. Iya. Tadi siang saya di Selong dan sempat ngobrol dengan Pak Kepala Bapenda. Kaget beliau ketika saya informasikan bahwa ada begitu banyak titik mata bor di Sembalun saat ini yang tidak berizin. Eksploitasi air tidak punya konsekuensi finansial. Itu efeknya mungkin ke sosial, tapi saya lebih concern terhadap efek lingkungannya. Kami observasi di 5 titik bor yang dibuat di tahun 2015-16. Ya. Itu dulu 5 meter, 8 meter udah ada air tuh. Sekarang di titik yang sama sudah ada yang mendalemin tuh titik bornya sampai 50 meter. Artinya itu sudah berongga tuh di bawah. Ancaman berikutnya lingkungan Sembalun itu nggak cuma debu kayak sekarang atau kebakaran hutan di setiap musim panas. Ya. Atau longsor dan banjir di musim hujan. Yang lebih parah ini nanti adalah land subsidence. Amblas itu tanah, Mas. Karena kemampuan lingkungan untuk restore air itu tidak secepat eksploitasinya. Ya. Dan ini saya desperate untuk bisa menyampaikan informasi ini ke sebanyak mungkin orang. Teman-teman di SDM untuk bisa segera bergerak dan bantu kita. Kami juga sedang berusaha untuk membangun jaringan komunikasi pengusaha di Sembalun, pengusaha pariwisata. Karena ini bukan masalah orang Sembalun aja nih, masalah mereka juga. Ya, saya rasa semua komponen yang berkepentingan ya, bukan hanya saja masyarakat, pemerintah kita. Jadi akan banyak menurut saya, dan ketika ketemu kepentingannya, kan hanya kepentingan yang bisa mempersatukan kita. True. Tinggal saat ini kan masih ini yang mau saya sampaikan di forum ini penting sekali. Kemarin saya diskusi dengan salah seorang direktur dari Bappenas. Saya memberikan masukan, ini kan ada konsep baru namanya KPP tuh, Kawasan Perdesaan Prioritas. Saat ini konon sedang penyusunan RPJMN di pusat dan Sembalun masuk di RPJMN itu. Karena ada kita di sana yang bekerja berbasis kawasan. Lalu saya lihat indikatornya nih, dan indikator kan di ranking kan biasanya kan. Nah, ranking nomor 1 itu adalah yang berdaya saing. Saya berusaha komunikasikan ke teman-teman di pusat, boleh dong kita nggak usah pakai kata saing-saing ini. Karena kalau di dunia pariwisata, bersaing itu nggak bawa kita kemana-mana. Jadi kita bicara paradigma baru nih. Untuk perbaiki destinasi ini harus ganti itu daya saing itu dengan resilient, ketahanan, atau kolaborasi. Siapa yang paling bagus kolaborasinya, siapa yang destinasinya paling punya daya tahan, maka itulah yang terbaik. Narasinya, sejak berbicara narasi harus positif dong. Mungkin niatnya positif juga ya, hanya lagi-lagi nanti ketika, ini kan bebas interpretasi nih. Berdaya saing, kalaupun niatnya positif, orang kalau dengar bersaing itu kan jangan kesana di situ biasanya itu yang terjadi. Nantilah kita bicara SDM, bicara konsep pengembangan, tapi kenyataannya itu yang terjadi.
Mbak Lia, wow, itu menarik sekali pembahasan kita. Nanti saya berharap ada episode-episode berikut ya. Kita tunggu lagi Siap. Mbak Lia berikutnya. Mbak Lia, pertanyaan terakhir saya nih. Dalam waktu dekat ini, apa yang hal krusial yang DMO perlu segera lakukan di Sembalun? Ya, ini saya nggak tahu selain saya apakah pernah ada tamu yang minta diwawancara. Karena memang saya pribadi lemah di media, saya nggak punya sosial media. Kita pakai ini, Mbak. Persis, ya kita bagi tugas lah ya. Ya. Itu hal yang krusial. Jadi tadi upaya kita untuk bisa membuat semua menang, membantu semua agar menang, masyarakat sejahtera, ya kan, dapat investor juga dapat, TAD pemerintah dapat, lingkungan juga lestari. Nah, ini salah satu permasalahan di situ selain lingkungan ini adalah sosial konflik. Yang terjadi kalau kita bahasa kasarnya ini masyarakat itu seolah nggak punya bargaining power nih di sektor ini, nggak punya bargaining. Contoh kecil yang keluhan yang paling sering kami terima itu adalah berkaitan dengan noise sebenarnya kan dari awal itu dari dulu. Ini juga salah satu yang memicu akhirnya Sembaluna mendorong agar demo ini jadi gitu. Oke. Karena tidak ada konsep tadi itu, akhirnya semua orang ke Sembalun itu dengan tujuan masing-masing. Yang mau ke sana muhasabah ya bawa grup ngaji gitu kan. Yang mau ke sana karaoke ya bawa mobil pakai speaker sak mobil-mobilnya gitu kan. Iya, betul. Jadi itu yang terjadi. Akhirnya konflik nggak bisa dihindari, Mas. Ya. Dan konfliknya itu antara masyarakat dengan pengelola hotel, masyarakat dengan tamu, tamu dengan tamu, hotel dengan tamu, semua berantem nih. Sering. Ada saat di mana salah satu teman yang punya tempat kajian di tempatnya dia itu sampai 2 atau 3 hari tuh nggak bisa kajian karena tetangganya itu ada salah seorang pejabat yang naik dan karaoke selama berhari-hari. Wow, ini fakta, guys. Ya, jadi ini memang kita introspeksi bersama lah ya. Betul. Ketika pejabat yang ke sana itu, tantangnya luar biasa. Mengadu kemana? Ya kan? Kita ke Pak Kades, ya itu atasan saya. Kita ke polisi, atasan saya. Oke. Itu kondisinya. Jadi masyarakat ya hanya bisa memendam perasaan. Anak sakit, orang tua sakit, ya ditahan saja sudah. Nggak tidur sampai jam 2 kadang tuh. Nah, ini kondisinya. Jadi, lalu 2021 hal pertama yang kami lakukan setelah kami dapat SK itu, setelah kami resmi, adalah mendorong revitalisasi fungsi adat di dalam pengambilan keputusan pembangunan pariwisata di destinasi. Lalu kami fasilitasi lah revitalisasi. Ada sebenarnya lembaganya sejak 2017, itu namanya Majelis Adat Kemangkuan Khusus Pair Sembalun. Karena kalau di Lombok ini kan ada 4 pair tuh, Parti Mual Obat Daya itu ya. Sembalun memang dikhusus. Nah, ya itu. Akhirnya kami diskusi dengan prinsip-prinsip adat di sana. Ini waktunya ini kita berpikir bersama. Lalu Juli 2021 kami adakan sangkep belek dulu di sana. Dan dari sangkep itu lahir 58 butir FGD participatory. Semua elemen masyarakat, 100 lebih yang hadir. Hasil pemikiran mereka bahwa kita butuh aturan ini. Luar biasa. Kami melihat begitu banyak buah pikiran hari itu refleksi dari ini masyarakat sebenarnya sangat merindukan ada peraturan, ada aturan main gitu di sana. Nah, prosesnya dari sangkep belek itu lalu uji publik, kemudian proses-proses yang lain, sampai akhirnya baru bulan kemarin ya, Mei, itu kami berhasil mengesahkan dan mengundangkan. Proses tertulis sudah. Proses uji publik itu semua lolos. 5